berikutnya kita akan menguji uji validitas. Nah, untuk uji validitas ini adalah ketepatan suatu dalam pengukuran dengan menentukan R hitung dengan R tabel. Di sini kurang R tabelnya ya teman-teman, mohon maaf. Maka dari itu keterangannya R hitung lebih besar daripada R tabel. Sama dengan caranya itu N dikurangi 2. Dan signifikan yang digunakan sebesar 0,005. N itu apa? N itu ialah jumlah dari responden. Maka dari itu, untuk mengetahui R tabel itu dari mana, kita bisa menggunakan ini, jumlah responden dikurangi 2. Nah, karena jumlah respondennya kita itu 91, 2 itu sudah paten ya teman-teman, 2 itu sudah paten dari sananya. Nah, dari itu 91 dikurangi 2 sama dengan 89. Nah, kita mencari R tabel dengan nomor yang 89 di sini. Kita cari R tabel. Sebentar teman-teman. R tabel. R tabel dengan angka 89 berarti di sini ini ya teman-teman. Di sini berarti kita blok saja 0,208. Berarti jadi teman-teman R tabel dari uji validitas ini adalah 0,208. Nah, sekarang kita mencari R hitungnya. Karena R tabel sudah ketemu, sekarang kita lanjut ke R hitungnya. Nah, selanjutnya kita mencari R hitung ya tadi ya teman-teman ya. R hitung itu kita buka SPSS terlebih dahulu. Kita buka kita pilih analyze, mohon maaf. Kita pilih yang correlate dan kita pilih yang abbreviate. Nah, lalu di sini kita pindahkan per variabel ya teman-teman ya. Jadi variabel x1.1, x1.2, x1.3, x1 itu dipindah ke kolom variabel sini. Jadi kita pindahnya itu per ini ya teman, per apa ini namanya sih? Per kelompok ya. Saya lupa, mohon maaf. Kita pindahkan, kita pilih correlation coefficient yang percent. Jangan lupa dicentang flag significant correlation-nya, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul korelasi dari x1.1, x1. Nah, setelah itu, kita bisa melihat R hitungnya dari sini ya teman-teman. Jadi R hitung ini. Berarti R hitungnya kita bisa lihat bahwasanya R hitung itu 0,865. Apakah benar? R hitung 0,865. Terus X1.2 0,910. Kita lihat ya teman-teman. 0,910 itu sudah valid ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita mencari untuk X2. X2 sama seperti tadi ya teman-teman. Kita pilih analyze, kita pilih correlate, dan pilih abbreviate. Lalu ini dipindah ke kolom sini lagi. Nah, sekarang kita pindahkan X2 ini ke variabel sini ya teman-teman ya, untuk mencari valid atau enggaknya data ini. Ini kita kan, nah, ini seperti ini ya, tetap. Lalu kita klik OK. Nah, di sini muncul. Di sini X2.1 R hitungnya 0,847. Kita lihat di sini. R hitung dari X2.1 0,847 ya teman-teman. Sama ya berarti. Nah, ini
Terus R hitung dari X2.2 itu 0,866 dan R hitung dari X2.3 itu 0,884. Selanjutnya kita cari yang X3 dan Y. Kita selesaikan terlebih dahulu. Kita klik Analyze, pilih Correlate, Bivariate. Lalu yang sini ini dipindah lagi ke sebelah sini. Kita sekarang yang X3. Kita pindah ke sini, lalu klik OK. Nah, di sini X3-nya sudah ada R hitungnya ya, yaitu 0,88. X3.2 itu 0,863. X3.3 itu 0,884. Kita samakan ya teman-teman, apakah ini valid atau tidak data ini. X3.1 0,888, X3.2 0,863, X3.3 0,884. Selanjutnya kita cari yang Y. Sama seperti tadi ya teman-teman, klik Analyze, Correlate, Bivariate, lalu ini pindah ke sana, kita ganti yang Y. Kita ganti ke Y, klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman. Y1.1 itu R hitungnya 0,957, Y1.2 itu 0,950, dan Y1.3 itu 0,947. Kita samakan, apakah ini valid? Nah, benar ya teman-teman, 0,957, 0,960, dan 0,947. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ada 91 responden dan taraf signifikannya 0,05. Terlihat bahwasanya antara masing-masing indikator itu terhadap total dari setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan dan menunjukkan bahwasanya R hitung lebih daripada R tabel. Ini ya teman-teman, kenapa kok saya berkata R hitung lebih besar daripada R tabel? Karena di sini R hitungnya 0,865 dan R tabelnya 0,208. Berarti kan R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan sehingga dapat disimpulkan bahwasanya semua item pernyataan di atas ini dinyatakan valid. Karena jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut valid. Begitu teman-teman. Itu adalah cara kita untuk menggunakan SPSS untuk mencari uji validitas.